Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya Mila Khanza. Nah, kali ini saya akan membahas tentang strategi komunikasi di pemasaran. Nah, sebelumnya saya sudah membuat video tentang marketing juga ya, masalah tentang segmentasi pasar, targeting ya, sama positioning juga, marketing mix, differentiation, sama selling dan brand. Saya sudah membahas itu semua di video sebelumnya. Kalian bisa nonton video saya ya, nanti saya akan cantumkan di description box ya. Untuk itu jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya, agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru saya setiap minggunya. Kita ya sebagai pelaku usaha, kalau ingin jualan itu yang paling penting nomor satu itu harus komunikasi dulu ya, karena kita bisa menyampaikan informasi kepada pelanggan kita ya. Jadi komunikasi itu sama dengannya dialog ya, dialog yang berkesinambungan antara penjual dan pembeli ya, di suatu pemasaran, di suatu tempat kita untuk promosi barang kita gitu ya. Jadi kita sebagai penjual ya tidak hanya menyampaikan pesan, tapi kita harus menjadi penerima pesan ya. Jadi kita sebagai penjual nih, kita jual produk apa, jadi kita bisa menjelaskan apa yang kita jual produknya kepada pembeli. Jadi pembeli ini butuh apa, produk kita jual apa, jadi berkesinambungan ya. Misalnya penjual jualan kosmetik, dan pembelinya itu dia pingin cari supaya contohnya kayak bermasalah muka, kayak sering berjerawat, itu cocoknya pakai apa. Jadi kita yang sebagai penjual kita bisa menawarkan produk-produk yang bagian khusus untuk memudahkan jerawat ya. Jadi kita bisa menyampaikan informasi kepada pelanggan. Jadi penjualnya dia jual apa, jadi manfaatnya, kegunaannya itu bisa disampaikan kepada pembeli. Jadi pembeli itu butuhnya apa, jadi berkesinambungan gitu ya. Jadi dalam jualan itu kita harus ada komunikasi, itu sangat penting sekali ya. Jadi komunikasi itu kita tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga bisa menerima pesan ya. Jadi usaha kita kalau ingin berkembang, kita harus bisa menerima menerima jawaban atau komplain terhadap buyer gitu ya, terhadap pembeli gitu. Jadi misalnya kayak dia berikan kata-kata kayak kendalanya, atau dia memberikan supaya lebih baik lagi gitu kan, kayak Kak, bagusnya kayak gini Kak, packingannya kayak gini Kak, seharusnya kayak gini. Jadi dengan komentar, dengan testimoni, komentar pelanggan terhadap kita supaya lebih baik, jadi bisa jualan kita tuh bisa berkembang gitu. Dari pelanggan memberikan saran ya, memberikan saran dan kritik ya, jadi kita bisa belajar dan bisa berusaha lebih baik lagi. Itu pentingnya komunikasi terhadap pelanggan ya. Beberapa aspek dalam penjualan yaitu ada dua. Yang pertama, profit through sales volume. Yang kedua, profit through customer satisfaction ya. Yang pertama, profit through sales volume ya. Jadi keuntungan melalui volume penjualan. Nah, asal mulanya dari factory dulu ya, dari pabrik dulu diolah. Setelah diolah itu menjadi produk. Setelah menjadi produk, jadi produk ini nih supaya orang banyak yang beli, banyak yang tahu, kita harus melakukan selling dan promotion. Setelah melakukan selling dan promotion, baru kita melakukan sales volume. Sales volume itu ialah jumlah produk yang terjual, yang laku dalam waktu tertentu ya. Itulah yang disebut profit through sales volume. Maka itu cukup untuk orang menjual kuantiti sebanyak-banyaknya?
Tentu saja tidak. Ada juga beberapa orang yang jual produk sedikit tapi untungnya banyak. Nah, jadi masuklah yang poin kedua, yaitu profit through customer satisfaction, ya. Keuntungan melalui kepuasan pelanggan. Ya, jadi kita kalau mulai usaha buka bisnis online itu kepuasan pelanggan itu nomor 1, ya. Jadi mulai dari target marketnya, mereka butuh apa, setelah itu pemenuhan kebutuhannya apa, setelah itu marketing strateginya bagaimana, baru masuklah ke customer satisfaction-nya, ya. Nah, saya akan beri contoh nih. Misalnya kalian buka usaha bisnis kuliner, ya. Jadi kalian udah membuat usaha bisnis kuliner nih, rumah makan atau restoran atau apapun itu. Jadi yang beli sedikit. Jadi kalian pasti berpikir, ini yang beli kok sedikit pelanggannya, kenapa gitu ya. Jadi kita harus bisa mengatasi problem, mengatasi masalah itu kita harus tahu solusinya bagaimana. Nah, solusinya itu ialah kalian harus bekerja sama terhadap GrabFood sama GoFood. Karena ngapa? Karena rata-rata ya, pelanggan rata-rata zaman sekarang itu semuanya serba online. Di mana-mana online. Jadi orang pingin mudah aja, ya udah pesan online aja, dari HP pesan langsung barangnya antar ke alamat gitu. Jadi orang maunya yang mudah aja, yang simple aja gitu. Jadi kita bisa bekerja sama terhadap GrabFood atau GoFood untuk bisa meningkatkan ya pendapatan penjualan juga gitu, dan kepuasan pelanggan juga ya. Jadi itulah salah satunya, kita harus tahu solusinya bagaimana ya. Jadi yang mulai 2 poin ini ya, yang profit through sales volume sama profit through customer satisfaction ya. Yang mudah itu menurut saya ya, itu profit through sales volume, karena yang itu pencapaian quantity produk yang kita jual ya, yang kita jual itu berapa. Tetapi yang agak sulit itu yang poin nomor 2, profit through customer satisfaction, karena ini kita membuat ide, menjual ide, berpikir idenya gimana ya. Walaupun tidak terlihat bentuknya, tetapi nanti pasti akan terlihat outputnya. Yang ini yang agak sulit, yang poin kedua ya, yang customer satisfaction itu kita harus bisa menjual ide, menjual konsep gimana supaya usaha kita nih banyak dikenali orang, banyak yang beli, banyak yang kasih testimoni yang baik. Yang penting kepuasan pelanggan itulah yang nomor 1. Bagaimana penerapan pemasaran? Inilah beberapa hal ya yang harus kita ketahui. Yang pertama, itu kita harus riset perilaku konsumen terhadap produk ya. Jadi kita harus tahu service apa yang ditawarkan ya, apa yang dilakukan ya. Sebenarnya pengembangan produk itu sendiri itu yang bisa juga disebut dengan service. Service itu ialah kayak penilaian ya terhadap pelanggan kepada kita gitu, kayak pelanggan mengkasih kritik atau saran gitu ya, kayak misalnya dia suka produknya atau lumayan atau kurang suka atau kurang bagus gitu kan. Jadi sebenarnya service itu bisa membuat produk kita tuh berkembang. Berarti kita harus riset perilaku konsumen itu terhadap produk yang kita tawarkan kepada mereka. Kita harus riset gitu ya. Yang kedua, itu kita harus menciptakan kerangka
ya, yang berorientasi pada konsumen. Kita kalau pingin sebagai pelaku usaha itu kita harus tahu tuh, harus susun kerangka konsepnya tuh bagaimana gitu ya. Yang ketiga itu kita harus tahu segmentasi pasarnya bagaimana ya. Saya udah sempat membahas tentang segmentasi pasar itu, jadi bisa nonton video saya akan kasih linknya di description box ya. Yang keempat itu harus ada positioning. Positioning itu bagaimana pelanggan ya, customer kita itu teringat terus di benak mereka bahwa produk kita nih, oh ini loh, pokoknya terpikir, teringat di benak mereka. Itulah positioning ya. Saya sudah bahas juga, nanti video juga saya akan cantumkannya di description box. 5 itu selektif pada iklan dan penjualan ya. Tapi menurut saya kalau kita awal-awal mula, kalau iklan ya nanti dulu deh gitu ya. Yang organik aja dulu gitu ya, memasarkan di media sosial. Nilai yang keenam, selektivitas di sosial media ya, seperti Instagram, Shopee, Facebook, TikTok, dan platform media sosial lainnya gitu ya. Ada 5 tujuan komunikasi di pemasaran. Yang pertama, aware ya, yaitu sadar ya. Itu untuk memudahkan konsumen untuk memikirkan dan mempersepsikan produk kita gitu, merek kita gimana. Yang kedua itu ada appeal. Appeal itu ya tertarik ya. Jadi konsumen itu pingin tahu lebih jauh produk kita gimana. Pokoknya kepo lah, pingin mencari tahu lebih jauh lagi tentang produk yang kita jual. Yang ketiga itu bertanya ya. Jadi konsumen itu pasti pingin tahu kegunaan produk kita apa, yang kita promosikan, manfaatnya apa gitu. Itu ada bertindak ya, yaitu artinya mendorong konsumen untuk membeli produk Anda ya. Tidak hanya sekali beli, tapi beli terus-menerus. Kelima itu ada advocates. Advocates itu menganjurkan. Jadi konsumen itu dia merekomendasikan tentang produk yang kita tawarkan ya kepada teman-temannya. Itulah 5 strategi komunikasi di pemasaran. Pokoknya tuh dari mulut ke mulut gitu. Jadi kan kita kayak promosikan atau buat video. Jadi dari mulut ke mulut. Jadi 1 orang tahu, 2 orang tahu, 3 orang tahu, dan seterusnya tahu produk kita. Itulah pentingnya komunikasi. Itulah sekilas ya tentang strategi komunikasi di pemasaran. Sebenarnya bahas tentang strategi komunikasi ini banyak banget ya, banyak juga contoh-contohnya, banyak juga materi-materinya. Tapi untuk kali ini saya membahas yang ini dulu ya, supaya tidak memperpanjang waktu juga, nggak perpanjang durasi ya. Jadi saya akan memberikan yang singkat, padat, dan jelas supaya kalian mengerti juga. Dan next ya, saya akan membahas tentang teknik komunikasi yang bagian kedua ya. Nanti ditunggu aja. Jangan lupa di subscribe ya, di like dan komen supaya tidak ketinggalan info saya setiap minggunya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum, bye bye.